Salam sejahtera bagi kita semua. Emana kembali hadir dengan podcast pembahasan firman Tuhan. Semoga firman Tuhan yang murni mampu merawat batin kita, menguatkan roh kita, dan membangun iman kita di hadapannya. Silakan menikmati podcast Emana hari ini. Salam damai sejahtera saudara-saudari pendengar podcast Emana. Puji syukur kepada Tuhan. Pada hari ini kita dapat kembali lagi menikmati porsi ayat bacaan firman Tuhan. Bersama dengan saya, Saudara Richard, dan juga Saudara Bambang. Halo Saudara Bambang. Halo Saudara Richard, puji Tuhan. Amin, puji Tuhan. Saudara-saudari, hari ini kita menikmati porsi ayat bacaan di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 14 sampai 47. Pada hari ini secara khusus perikop ini membicarakan mengenai sebuah topik, yaitu pengajaran para rasul. Yeah. Ini didasari dari sebuah ayat di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 42. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Dari di sini apa perbedaan bertekun dalam ajaran para rasul dengan persekutuan para rasul? Baik, di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 42, ini adalah berbicara orang-orang yang telah diselamatkan, ya. Mereka dikatakan di ayat 41 adalah orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri mereka dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Yeah. Jadi mereka ini adalah orang-orang yang telah menerima firman Tuhan, telah memberi diri dibaptis, ya. Jumlah mereka 3.000 jiwa. Apakah sudah selesai percaya Tuhan, menerima Tuhan dan dibaptis? Cukup? Tidak. Ayat 42 dikatakan bertekun. Berbicara bertekun ini adalah satu kondisi terus-menerus mengerjakan, dengan setia mengerjakan. Amin. Ya, melanjutkan. Ya. Jadi dengan konsisten mereka dalam pengajaran rasul-rasul. Berbicara dengan rasul-rasul ini juga adalah berbicara firman Tuhan. Ya. Ajaran para rasul ini juga adalah ajaran yang Tuhan Yesus berikan, karena para rasul juga adalah murid-murid Tuhan Yesus. Amen. Nah, ajaran apa yang Tuhan Yesus berikan? Pasti adalah penggenapan dari hukum Taurat. Kita tahu bersama bahwa Perjanjian Lama, ya, ada hukum Taurat, ya, yang diajarkan kepada bangsa Israel. Yeah. Ya. Tetapi di satu sisi Perjanjian Baru di Matius pasal 5 ayat 17 Tuhan Yesus berkata, "Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya." Amen. Tuhan Yesus datang untuk menggenapi hukum Taurat. Ya. Tuhan Yesus menjadi pengajar, ya kan, guru, rabi, ya dia katakan, ya, melengkapi, menyempurnakan hukum Taurat. Nah, itulah yang diajarkan juga kepada murid-murid Tuhan Yesus, dan pastinya juga selanjutnya diajarkan oleh para rasul kepada 3.000 orang yang diselamatkan itu. Nah, sekarang apa perbedaannya? Ya. Ajaran para rasul ini membawa persekutuan. Ya, jadi firman Tuhan, bila kita terus membaca Alkitab, ya, kita terus mendengar firman Tuhan, kita akan memiliki persekutuan dengan Tuhan. Ya. Nah, di Kisah Para Rasul ini, mereka tidak hanya memiliki persekutuan dengan Tuhan, mereka tidak hanya mengenal firman Tuhan, tetapi mereka juga memiliki persekutuan dengan para rasul. Nah, berbicara persekutuan ini adalah untuk menjaga keesaan. Ya.
satu ajaran membawa satu persekutuan. Berbagai macam ajaran akan membuat perpecahan. Karena itu sumber ajaran dan persekutuan ya hanyalah firman Tuhan. Amen. Kita harus memiliki pengajaran, memiliki firman Tuhan. Ya. Baru setelah ada firman Tuhan, maka kita akan ada persekutuan. Ya, kita harus bertekun di dalam dua hal ini. Ya. Nah, sekarang tidak ada para rasul. Saya katakan, para rasul tadi adalah orang-orang yang diutus oleh Tuhan. Jadi berbicara ajaran adalah ya berbicara firman Tuhan. Persekutuan juga adalah persekutuan firman. Dan hari ini kita juga harus bersama-sama ya dengan saudara-saudari, orang-orang yang bersekutu, orang-orang yang mengenal firman Tuhan, orang-orang yang tidak memiliki ajaran tertentu ya, tapi baik-baik bersekutu dengan orang-orang yang bersandar firman, orang-orang yang mengasihi firman Tuhan. Ya, kita harus memiliki pergaulan yang tepat, pergaulan yang baik ya dengan orang-orang yang mengasihi firman Tuhan, yang mencari firman Tuhan. Puji Tuhan. Amin. Amin. Puji Tuhan ya bahwa di dalam kehidupan kita ya kita harus bertekun di dalam dua hal ini, yaitu ajaran para rasul dan persekutuan para rasul. Ya. Pengajaran terlebih dahulu, kemudian baru persekutuan mengikutinya. Sehingga dengan demikian kita tetap terjaga di dalam persekutuan ini. Ya. Dan mengapa kita harus bertekun dalam ajaran para rasul? Baik. Tadi ya saya katakan berbagai macam ajaran bisa mengancam untuk menghasilkan kelompok-kelompok, menghasilkan aliran-aliran tertentu yang akhirnya memisahkan ya, mengeksklusifkan saya yang paling benar, itu yang tidak benar. Yeah. Karena itu kita harus bertekun di dalam ajaran para rasul. Apa itu ajaran para rasul? Ajaran para rasul ya apa yang ada di dalam firman Tuhan secara lengkap. Tidak mengambil hanya bagian-bagian tertentu saja. Misal contohnya, saya cocok di aspek pencurahan roh, tapi saya tidak cocok di dalam aspek pemberitaan Injil. Saya cocok di aspek seperti para rasul mengusir setan, ya. Tetapi saya tidak suka perkara gereja, perkara karunia, ya. Tidak bisa. Pengajaran para rasul adalah satu paket lengkap yang harus kita ambil semuanya. Ya, tidak hanya menekankan satu poin saja yang menurut kita menyenangkan, yang menurut kita cocok, yang lain disingkirkan. Tidak. Ya. Jadi sangat penting mengenal firman Tuhan dengan benar. Ada satu contoh di dalam kitab Wahyu, yaitu gereja di Philadelphia. Tuhan sangat memuji, mengapresiasi karena gereja ini menuruti firman Tuhan. Itu ada di dalam Wahyu pasal 3 ayat 8 ya, kepada jemaat di Philadelphia ya, pada orang-orang di Philadelphia. Engkau menuruti firman-Ku dan engkau tidak menyangkal nama-Ku. Ya. Artinya mereka tidak meninggalkan pengajaran para rasul. Amen. Mereka menuruti firman Tuhan. Walaupun dikatakan ya di ayat 8, aku tahu segala pekerjaanmu. Ya, aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa. Kadang kita tidak mampu mau mengikuti firman Tuhan. Ya, karena memang kita itu tidak mampu, kita harus bersandar Tuhan. Kalau tidak mengikuti firman Tuhan, maka akan timbul banyak masalah, perpecahan, kekacauan. Ya, karena apa? Tidak memelihara pengajaran para rasul. Ya, hanya cocok dengan satu poin, tidak cocok dengan yang lain. Akhirnya apa? Menyalahkan yang lain, menganggap dirinya yang paling lengkap, paling benar. Nah, ini patut disayangkan. Ya, semoga kita setia, bertekun di dalam pengajaran para rasul. Ini bukan berarti
beribadah atau istilahnya adalah berlabelkan gereja tertentu, ya, bukan perkara beribadah, bukan perkara ajaran atau liturgi gereja tertentu, tetapi ini lebih mengacu kepada apakah firman Tuhan, ya, dikatakan seperti gereja di Philadelphia, apakah firman Tuhan kita turuti, ya. Semoga kita menjadi orang-orang yang mengikuti ajaran para rasul, memiliki persekutuan para rasul, sehingga kita boleh menjadi gereja Philadelphia, gereja yang menuruti firman Tuhan. Puji Tuhan, amin. Amin, puji Tuhan ya. Semoga kita senantiasa bertekun di dalam ajaran para rasul, ya, kita mengajarkan hal yang sama, ya, Kristus yang sama dari pengajaran para rasul, sehingga dengan demikian kita ada di dalam satu perhimpunan kehidupan gereja Philadelphia yang dikehendaki Tuhan. Baik, sebagai kesimpulan, Saudara Bambang dapat memimpin kita di dalam doa. Amin. Mari saudara-saudari pendengar podcast Emana yang terkasih, kita merespon firman Tuhan dengan berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk para rasul yang meneruskan firman-Mu dengan lengkap. Tuhan, kami damba memiliki persekutuan ini. Kami damba terus bertekun di dalam ajaran para rasul dan juga persekutuan para rasul. Kami damba boleh menjadi gereja di Philadelphia, jadi orang-orang yang menuruti firman-Mu. Tuhan Yesus, kiranya kami berkenan di hadapan Tuhan. Kami boleh memiliki pengenalan yang benar. Kami boleh mengalami satu kemajuan rohani. Oh Tuhan Yesus, karena kami bertekun dalam pengajaran dan dalam persekutuan. Terima kasih Tuhan Yesus, kiranya firman-Mu terus mengisi hati kami, menerangi hidup kami. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Amin. Tuhan. Terima kasih Saudara Bambang atas sharingnya hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Sekian pembahasan firman porsi hari ini. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Jangan lupa untuk download aplikasi Emana pada handphone Anda untuk manfaat yang lebih banyak.